Nah di situ kita mulai kenalan ya bapak ya malum masih on gitu ya ke sana kemari masih lihat yang bening dikit gitu ya. Nengok yang bening dikit ya udah nengok gitu. Playboy. Ya bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Benny Channel. Gong. Ya, hari ini gua mau ngebajak YouTube-nya Dede, dimana karena dia sibuk banget lah ya. Jadi harusnya sih ini konten yang nanya-nanya bapak tuh Dede, tapi berhubung dia lagi sibuk, kalaupun dia lagi istirahat pasti dia tidur, ngabisin waktunya buat tidur, paling makan gitu-gitu, buat menghemat energi dia. Ya udah, buat kali ini khusus gua spesial banget kan. Presenternya keren. Presenter baru. Jadi kita ada sebenarnya ini ada semacam program baru di Lesti Channel. Ya mudah-mudahan panjang lah ya. Amin. Sekarang aku lagi bareng Bapak, dimana aku mau tanya-tanya Bapak seputar keluarga, seputar Mama dan Bapak dan anak-anak dan semuanya, pokoknya kita kupas tuntas di sini ya. Aku mau tanya Bapak nih tentang hal-hal yang sedikit sensitif ya, sensitif kayak aduh sensitif. Nah di mana pokoknya ini mungkin gak pernah ditayang di channel manapun, di TV manapun, pokoknya ini eksklusif lah ya. Yuk langsung aja aku mau tanya nih Bapak. Mungkin di sini ada yang penasaran nih, bagaimana lahirnya seorang Benny dulu sebelum Lesti dong, harusnya seorang Benny, lalu Dede dan anak-anak lainnya. Sebelum lahirnya kita pasti ada pertemuan antara Mama dan Bapak, ya kan? betul. Nah, tolong bisa ceritain dong Pak, gimana awalnya Bapak bisa ketemu Mama, terus menjalin komunikasi, PDKT-nya kayak gimana, terus ngeyakinin orang tuanya Mama gimana, kan biar jadi ilmu juga nih buat Bapak kan punya anak laki-laki juga nih, biar ada ini. Nggak masalah. Ini ceritain dari awal Dari ya. awal dong, dari awal Pak, harus dari awal. Berat juga nih waktunya, bisa ngabisin waktu. Saya mau kerja soalnya. Yang ini yang Berarti harus ada waktu yang cukup panjang dong. enggak sedikit-sedikit tapi Dipersingkat tapi padat. Panjang soalnya ceritanya dari awal ketemu itu memang cukup panjang sih. Ya ambil singkatnya aja karena kan Bapak ini dari awal ya mungkin dari tahun 82 Bapak kan orangnya ya anaknya dari dulu di umur masih 13 tahun itu. Anak yang bisa dibilang paling ya kalau bahasa orang Sunda mah paling ya lampar. Jadi istilahnya lampar itu ya suka mengembara ke sana kemari. Nah, kebetulan dari si Wanian. Nah, karena Bapak kan ya mungkin terlahir dari orang tua juga ya memang orang tua yang tidak berada, bekerja keras juga. Nah, ya Bapak awal tahun 82 Bapak berangkat ke Bandung. Nah, dari situ di Bandung juga dipersingkat waktunya sampai 6 tahun. Nah, di Bandung 6 tahun ya lumayan pengalamannya juga di situ, sempat ketemu sama orang tuanya artis itu yang anaknya itu siapa? Jajang Nurjaman. Bukan ya, kalau ada versi beta ya, itu versi bukan. Yang itu yang punya hotel di puncak tuh siapa tuh? Hetty Kusendang. Bukan. Satu bunda itu. Kan ya di saya karena ya daya ingatnya juga udah bener-bener jangan bilang tua ya. Ya enggak, bukan tua, memang udah kolot gitu. Ya itu
Tamara Blessingki. Nah itu Tamara Blessingki itu waktu itu masih belum jadi artis karena dia omnya ya kan, saya kerja di omnya di Jalan Riau 211 waktu itu. Nah dia waktu itu saya juga jadi PB PBTOB, pembantu rumah tangga PBRT. Nah, office nah itu jadi tukang kebun gitu. Nah di situ, nah kalau pagi-pagi atau misalnya udah selesai kerjaan, saya di situ suka diajak main badminton sama Tamara Blessingki. Waktu itu masih kecil, ada saudaranya juga. Nah dari situ singkat cerita selama di situ juga 6 tahun pindah ke orang bule di Setiabudi Hegarmana. Nah, dia kerja di orang Kanada saya itu waktu itu. Di situ juga dapat 3 tahun juga di sana ikut orang bule. Ya cuma yes no aja sih, nggak tahunya. Pokoknya dia ngomong saya ngerti aja yang penting. What's your name? Open the door ya gitu aja. Pokoknya kan ngomongnya cuma pakai isyarat doang banyak. Gimana Pak? Contohnya gimana? Enggak. Kan waktu itu kan Ujang panggilnya. Ujang. Yes, mister, kayak gitu. Kan ya gitu aja logatnya, tetap logat Sunda saya teh gitunya. Yes, mister, open the door. Lalu dia langsung ngomong ceritanya dia mau keluar, saya mau keluar kayak itu kalau bahasa itunya. Ya paling ya gitu aja, bahasa Indonesia aja jawabnya apa dia juga ngerti. Nah, di situ Nah, setelah di situ di 3 tahun, di situ saya ya namanya orang saya melampar, orang sukanya kemana karep gitu ya. Di situ saya pergi ngikut seorang insinyur Wibowo Gunawan, ikut ke Jawa Timur, ke Surabaya, tepatnya di Surabaya. Nah, lumayan juga di sana 3 tahun setengah jadi orang Jawa Timur. Di situ nggak kerja cuma cari pengalaman aja sih, ya biasa hidup di jalan, biasa kita bisa belajar, bisa mobil juga bisanya di Surabaya sih, belajar diajarin gitu. Sampai saya jadi supir pribadi, supir pabrik. Terus setelah 3 tahun dari Surabaya balik lagi ke Bandung, tepatnya ke Cimahi, ke Cimindi. Di situ juga kerja di pabrik. Di situ juga dapat 3 tahun juga. Nah di situ ya biasa bawa mobil juga. Nah ketemunya di mama itu di situ di pabrik di Cimindi. Nah saya udah kerja di situ dapat 6 bulan. Nah, 6 bulan kemudian mama dimasukin sama seseorang gitu kerja. Dia kerjanya di printing, tapi satu pabrik. Nah, di situ kita mulai kenalan ya Bapak ya malum masih on gitu ya. Ya sana kemari masih lihat yang bening dikit gitu ya. Nengok yang bening dikit ya, udah nengok gitu. Playboy. Ya bukan playboy, itu cuma suka kalau lihat yang bening suka aja gitu kalau waktu itu. Nah gitu lihat mama. Nah itu di situ ketemu sampai ya sempat ya kita ngajak jalan. Kalau pokoknya malam minggu udah pasti aja. Habis bayarannya setiap Sabtu. Habis Sabtu, nah malam minggunya jalan, tapi jalan ya karena namanya di pabrik juga dibatas, nggak boleh terlalu malam, jam 9 harus sudah pada kumpul lagi di rumah, di mes ya, di bedeng. Nah di situ ya lumayan ada pengalaman manis, pengalaman pahit juga sih di situ, karena kan ya bapak juga sebagai supir. Dan nggak lama kemudian bapak di situ, udah berapa tahun kemudian juga bapak keluar, sedangkan mama tetap kerja di situ. Nah ya mama kan cantik. Nah ini mama kan cantik. Nah di situ ya yang namanya di pabrik kan banyak cowok juga. Nah mama banyak yang naksirnya. Akhirnya mama belok juga. Ya maksudnya belok itu karena di situ banyak cowok ya, mungkin ada juga cowok. Jadi mamanya sebenarnya nggak mau, cuma cowoknya itu yang selalu mengakalin gimana cara. Nah di situ kita terjadilah sesuatu yang nggak perlu dijelaskan juga. Ya akhirnya kita ya bapak nekat juga untuk pulang kampung, kita untuk menikahi mamah gitu ya. Ya awal-awalnya ketemu abah kalau ya Aki. Iya. Ya tadi barusan Aki. Nah awal-awal ketemu Aki ya. Itu umur berapa Pak? Saya umur 19 tahunan kalau nggak salah. Udah nikah ya?
Belum waktu itu, 19 tahun kan? Nikahnya 21 kalau nggak salah. Nah, ya, pulang pertama kan pulang ke kampung, karena kan kampung mama sama kampung bapak cuma beda ya, satu desa. kecamatan, beda desa. Nah, akhirnya bapak juga pulang ke kampung, nemuin lah ke sana, ke kampungnya. Ya, aku pertama ketemu mah bagus, baik gitu, bapaknya ramah, ya gini ketemu. Nah, kesananya mungkin karena mencium ya bapak juga anak jalanan. Ya mungkin ya agak kurang itu juga bang dari Aki. Tapi akhir-akhirnya ya alhamdulillah direspon juga. Ya Maksa. ya ke orang-orang lain mah ya bilangnya apa ya, saya punya apa sih bisa berani ngelamar ke mama misalnya, ke orang tua. Teman bapak kan ada juga sebenarnya, mereka juga senang sama mama, suka sama mama. Alah, kamu nemuin ke orang tuanya mau punya apa.